Pembagian sama ya. Pembagian apa? Ya. Berarti ya sama. Baru nanti bagikanlah ke anak-anaknya tadi. Iya, pandai dia lah nanti. Pandai-pandai itu. Macam ada ini umpamanya. Dia berapa orang ada beradik? Bertiga. Peninggalan yang untuk bagian si ayah bagi tiga lepas pandai-pandai lah dengan adik beradik pula. Dia kan pembagian juga. Ayah. Dia berapa orang adik beradik? Dia bertiga. Laki. Dia sendiri. Berarti 2 bagian untuk dia. Yang 3 ini itu 4. Bagian untuk adik. Ya. Itu 4, yang 4 ini 2 bagian untuk adik, satu bagian untuk yang perempuan. Nanti Auzar jangan salah persepsi. Maksud Dua bukan Ustaz ini jangan 2 kata Ustaz ini. Auzar dapat 2 bagian dari ayah tuh. Bukan itu itu. warisan. Ayah tuh dapat bagian tetap sama. Cuman Auzar dapat 2 bagian dari saudara-saudara Auzar, dari Yani, Sari, 5-nya Auzar dapat. Iya, karena dia laki-laki. Kalau mau hitung impas ceritanya kan gitu. Kalau kita kembali ke dasar tadi itulah berpilih-pilih panjang cerita. Iya. Jadi kita cari yang damai juga lah Ustaz. Tanya aja Kalau ada masukan, kita bicara Tadi tanah yang di situ Ada jelas kan? Berarti kan jatuhnya yang sisa itu kan dibagi. Bagi sama ya. Bagi. Daman tuh kan? Karena kalau kita kembali ke dasar nanti panjang ceritanya. Tidak ada penyelesaian ini. Iya. Intinya kan Satu lagi tanya Zar. Tanya lagi mengenai istrinya. Mengenai istrinya kan ada istrinya Pak. Istrinya ada Pak, tapi sejak dia kawin memang tidak punya anak. Sekarang sudah meninggal dia. Gimana pembagian istrinya tadi ini Pak? Dapat tidak dia? Jadi kalau itu dapat. Masih dapat. Kalau itu dapatnya harta itu setelah menikah. Kalau sebelum menikah tidak dapat. Hanya pemberian keikhlasan dari anaknya. Keikhlasan dari anaknya. Tapi kadang begini, ada kemarin. Tanya Zar, apa yang terasa tanya? Tanyanya ada haknya di situ. Saya heran juga karena tahu tidak ada pencarian dia kan. Kata Pak Ustaz itu begini. Dia begini konsep hukum di negara kita dalam berkeluarga adalah konsep gotong royong. Makanya kalau meninggalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan, berapa pencarian setelah terjadi akad nikah, itulah yang dibagi secara hukum gono gini. Pencarian berdua, bersama. Itulah yang dihitung. Kalau harta bawaan, tergantung cara masing-masing. Kalau harta bawaan tergantung pada masing-masing. Jadi yang dibicarakan adalah pencarian setelah akad nikah. Jadi gini Ustaz, itu kayak istri paman tuh. Dia menikah memang tidak punya anak. Tapi udah lama juga kan. Dapat tak dia bagian dari tanah yang di sini nih? Karena dia waktu menikah dia ini sudah ada. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kayak udah tuh satu lagi Ustaz. Itu kalau yang ini kan kita sudah bagi. Dibagilah 6 tanah yang di sini nih. Sementara paman nih, dia kan menjual tanah yang di sini, dibeli tanah di sana, di rumah sana. Tadi kita sudah impaskan itu. Berarti habis. Maksudnya udah habis masalah itu udah habis. Lagi cerita. Berarti di sana kalau nanti kita kembali ke situ panjang cerita. Ini aku mau membicarakan masalah istrinya nih. Istrinya nih dapat enggak yang di sana tuh Mas? Oh iya gitu Ustaz. Dapat enggak Ustaz ya? Kami kan enggak tahu. Jadi kalau harta itu dapat setelah pernikahan, setelah akad nikah dapatnya harta itu dia dapat. Sekarang ayah kau menikah, Sudah ada semuanya. Sudah ada nggak tanah yang di sana? Sudah ada semuanya. Sudah ada. Sudah ada. Oh berarti sebelum baru berarti ada hak kan? Berarti tidak ada berarti hasil bersama. Tidak ada ya. Kalau tidak ada hasil bersama, maka dia tidak ada hak waris dari situ. Yang dia dapati hanya pemberian. Pemberian
anak. Ikhlas ke anak. Itu aja. Bagaimana keikhlasan anak kan? Iya, kayak Tapi mamanya. kalau itu dapatnya setelah pernikahan, maka berlakulah pendapatan kebersamaan namanya. Iya, iya. Hasil bersama namanya itu. Oh berarti usaha ya, Pak. Itu mana Hah? capek dong. Kemarin Ustadz yang ngajak capek. Kayak usaha kayak gas. Kalau usaha Capek kayak amat gas, ya kan? kayak LPG gitu kan. Ah. Saya kan dapat setelah menikah dengan bapak saya. Ah. Gitu. Tadi kan dari bawah sama dia. Iya, Ah. dikasih Jadi kan saya udah ikhlas. Udah ikhlas, selesai lah, tak ada habis lagi. Tidak ada habis lagi, selesai lah itu. Itulah harta dia. Seharusnya adek pun dapat dari situ. Harusnya. Dapat. Hendak dia membawa itu semuanya, tidak boleh. Yang boleh dia bawa dari situ hanya seperempat. Lebih dari seperempat tidak boleh. apalagi semua. Padahal itu Pak. Berarti 3/4 haknya adik-beradik. Gitu. Tapi karena sudah dibayar, ikhlaskan aja lah. Daripada ribut-ribut, apalah gunanya di sini. Iya. Nah, ada Baru untungnya ributnya ribut. Pak Ustadz. Itu pun Pak Ustadz, gas itu mau anak-anak saya ini beli kemarin, mau dibeli dijual 60 juta Ustadz, tapi saya nak mau. Udah kasihkan aja, Ustadz beli. Biar dia bawa biar untuk hidup dia, dari kasih sama dia semua gas tuh Pak Ustadz. Adalah itu, dari impas lah itu. Nah, berarti udah impas lah Ustadznya. Berarti ada yang dirugikan, bukan dia yang dirugikan. Iya. Selama ini kan kami berpikir mana tahu istrinya itu dapat bagian. Enggak. Justru nanti kalau dikasih takut berdosa. Oh, enggak dari situ. Berarti kan sudah jelas. Itu dibilang Nah. itu kan. Jadi Jadi ya, yang dapat setelah akad nikah itu yang harta bersama. Iya. artinya kau tidak Itu yang punya harta kewajiban bersama ya. Kau tidak punya Nah, kewajiban jadi untuk kalau memberikan itu- mama kau tuh. Tapi kalau Tidak kau mau perlu ikhlas bicarakan dengan ngasih, dia. itu urusanmu. Nah, Kalau masalah wasiat, Pak, ada wasiat. Iya, ada wasiat dan. Wasiat Apa apa? wasiatnya? saya suruh bapak dulu ngasih satu rumah. Sama ibu. Oh, harus. Kalau seandainya dikasih satu rumah itu lebih tidak sepertiga dari harta bapak. Belum pulang. Hah? Wasiat itu nggak boleh gitu, Jar. Karena wasiat itu juga gitu. Wasiat hibah tidak boleh lebih